Selamat Sabat, saudara-saudari sekalian. Kita patut bersyukur dan memuji Tuhan atas berkat-Nya pada hari Sabat ini. Pekabaran pada Sabat pagi yang indah ini berjudul Satu Saja Yang Perlu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Bapa, bersyukur berterima kasih oleh karena betapa besar kasih, perlindungan, dan belas kasihan-Mu bagi kami. Kami datang kepada-Mu ya Bapa, memohon agar supaya firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami nikmati sebagaimana makanan sehari-hari kami, sehingga kami dari hari ke hari lebih dekat kepada-Mu. Kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga tabiat kami dapat diubahkan menjadi sama dengan tabiat Yesus. Pimpinlah kami sepanjang pelajaran yang akan kami pelajari saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, dalam perikop firman Tuhan pagi ini terdapat di Alkitab buku Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Terdapat hanya 5 ayat saja dan singkat, namun mengandung arti yang dalam, khususnya terhadap kehidupan Marta dan Maria. Juga menjadi satu pelajaran yang sangat penting bagi kita di zaman sekarang ini. Diceritakan dalam ayat-ayat tersebut bahwa Yesus mengadakan perjalanan dan tiba di sebuah kampung yang disebutkan namanya Betania. Sesuai dengan catatan dari ensiklopedia bahwa Betania adalah suatu desa, penduduknya sekarang 726 orang, di sisi Gunung Zaitun dari Yerusalem, kira-kira 3 km di jalan menuju ke Yeriko. Desa itu disebut dalam kitab-kitab Injil, terutama sebagai tempat tinggal dari sahabat-sahabat Yesus, yaitu Marta, Maria, dan Lazarus. Di dalam tulisan Roh Nubuat, Kerenduan Segala Zaman, jilid 2, pasal 58, menceritakan latar belakang Yesus berkunjung ke Betania, di mana di sana tinggal satu keluarga. Namun tidak diceritakan dalam pasal tersebut apakah mereka masih mempunyai orang tua atau tidak. Yesus senang berkunjung ke Betania, ke rumah Maria, Marta, dan Lazarus, karena mereka adalah sahabat Yesus. Khususnya Lazarus, seorang yang paling tekun di antara murid-muridnya. Dan tulisan Roh Nubuat berkata, di dalam buku Kerenduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 141 paragraf 1, di antara murid-murid Kristus yang paling tekun terdapatlah Lazarus dari Betania. Dari pertemuan mereka yang mula-mula, imannya kepada Kristus sudah kuat sekali. Kasihnya terhadap Kristus sangat mendalam, dan ia sangat dikasihi oleh Juru Selamat. Untuk Lazaruslah mukjizat Yesus yang terbesar telah diadakan. Juru Selamat memberkati semua orang yang mencari pertolongannya. Ia mengasihi semua umat manusia. Tetapi kepada beberapa orang ia terikat dengan persekutuan yang sangat ramah. Hatinya terjalin dengan ikatan cinta yang kuat kepada keluarga di Betania. Dan bagi salah seorang dari mereka, pekerjaannya yang paling ajaib telah dilakukan. Di rumah Lazarus inilah Yesus sering beristirahat, melepaskan lelah, dan senang berada di sana. Selanjutnya, dalam buku yang sama, Roh Nubuat berkata, di rumah Lazarus, Yesus sering beristirahat. Juru Selamat tidak memiliki rumah sendiri. Ia bergantung pada sifat suka menerima tamu di pihak sahabat-sahabat dan murid-muridnya. Dan sering bila sudah letih, haus akan persekutuan manusia, ia merasa senang menyingkir ke rumah keluarga yang tentram ini.
jauh dari prasangka dan kedengkian orang Farisi yang marah. Disinilah ia mendapat sambutan yang tulus hati, serta persahabatan yang suci. Disinilah ia berbicara dengan kesederhanaan dan kebebasan yang sempurna, karena mengetahui bahwa perkataannya akan dipahami dan diingat baik-baik. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Yesus senang berada dan bertamu di rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Tentu ada alasan mengapa Yesus senang berkunjung ke rumah Lazarus ini. Karena Yesus menghargai rumah yang tenang dan penghuni rumah menaruh minat untuk mendengarkan, sopan, lemah lembut, dan menaruh kasih sayang. Sungguh satu keluarga yang tulus hatinya dan sahabat yang menunjukkan pergaulan yang suci. Sehingga Yesus menghargai tata krama yang ditunjukkan oleh keluarga ini. Dan kita lihat selanjutnya dalam buku yang sama, yaitu masih dalam buku Perenungan Segala Zaman jilid 2, halaman 142, paragraf 1. Juru selamat kita menghargai rumah tangga yang tenang dan para pendengar yang menaruh minat. Ia merindukan kelemah lembutan, kesopanan, dan kasih sayang manusia. Mereka yang menerima petunjuk surga yang senantiasa diberikannya mendapat berkat besar. Apakah kita senang menerima tamu? Apakah kita juga senang menunjukkan keramah tamahan kepada orang-orang yang mengunjungi rumah kita? Sifat suka menerima tamu ini telah dipraktekkan juga di zaman dahulu kala. Di zaman Abraham, zaman Yesus, sampai ke zaman rasul-rasul. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam buku Ibrani dalam hal menerima tamu, agar jangan lupa memberi tumpangan. Apa manfaatnya memberi tumpangan atau menerima tamu? Alkitab berkata dalam Ibrani 13 ayat 2, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Saudara-saudari sekalian, tanpa kita ketahui atau sadari bahwa kita telah menjamu malaikat-malaikat, bila mana kita dengan senang hati menerima tamu. Abraham dan Lot di dalam perjanjian lama senang menerima tamu. Tulisan Roh Nubuat menjelaskan di dalam Membina Keluarga Bahagia, halaman 426, paragraf 1, adalah kesempatan yang indah untuk menerima tamu seperti yang dialami Abraham dan Lot. Peristiwa ini bukan barang mustahil kepada kita. Dengan menunjukkan kesukaan menerima tamu kepada umat Allah, berarti kita juga boleh menerima para malaikatnya ke rumah kediaman kita. Pada zaman kita ini juga, para malaikat dalam bentuk manusia memasuki rumah orang-orang dan dijamu oleh mereka. Dan para orang Kristen yang hidup dalam terang yang dipantulkan dari wajah Allah selalu disertai oleh para malaikat yang tidak tampak oleh mata. Dan malaikat yang kudus ini meninggalkan suatu berkat dalam rumah tangga kita. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, pada waktu orang banyak mengikuti Yesus, ia memaparkan rahmat atau kemurahan dan kebajikan Allah bagi manusia. Ia memberikan embun yang turun perlahan-lahan kepada hujan gerimis serta sinar matahari yang cerah yang diberikan kepada semua orang, baik kepada orang yang baik dan juga kepada orang yang jahat. Ia rindu agar manusia menyadari lebih sempurna mengenai perhatian yang diberikan Allah kepada manusia yang telah diciptakannya. Yesus menceritakan hal ini juga ketika berada di rumah Marta. Adiknya Maria dengan penuh rasa hormat dan tekun mendengarkan cerita Yesus dalam pelayanannya. Selanjutnya kita lihat apa respons daripada orang-orang banyak dan juga sahabat-sahabat daripada Yesus. Terdapat dalam Kerenungan Segala Zaman jilid 2 halaman 142 paragraf 1. Tetapi orang banyak itu sangat lambat mendengar, dan di rumah
di Betania Kristus mendapat perhentian dari pertentangan yang meletihkan dari hidup dengan halayak ramai. Disinilah dibukakannya buku Allah kepada hadirin yang menaruh penghargaan. Dalam wawancara tersendiri ini, ia memaparkan kepada para pendengarnya sesuatu yang tidak diusahakannya untuk diceritakan kepada orang banyak. Ia tidak perlu berbicara kepada sahabat-sahabatnya dengan menggunakan perumpamaan. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, sementara Kristus memberikan pelajaran yang ajaib ini, Maria duduk di kakinya sebagai seorang pendengar yang penuh hormat dan tekun. Pada suatu kesempatan, Marta yang bingung karena sibuk menyediakan makanan, datang kepada Kristus seraya berkata, "Yesus, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Sebagai seorang kakak dan yang tertua di keluarga Lazarus, Marta ingin sekali menyediakan hidangan untuk menjamu Yesus dan murid-muridnya. Tentunya hidangan yang terbaik yang dapat disediakan. Ada tradisi di timur, khususnya bangsa Yahudi, bahwa kebiasaan wanita akan melayani di dapur dan mempersiapkan makanan dan minuman bagi tamunya. Laki-laki menemani tamunya. Namun, Maria adiknya tidak melakukan tugasnya dan tetap duduk di dekat kaki Yesus. Apa yang dilakukan Maria duduk di kaki Yesus? Tulisan Roh Nubuat selanjutnya berkata di dalam buku yang sama, Maria sedang mengisi pikirannya dengan perkataan yang berharga yang keluar dari bibir Juru Selamat. Perkataan yang lebih berharga baginya daripada permata dunia yang termahal sekalipun. Ternyata Maria sedang mengisi pikirannya dengan perkataan Yesus atau firman-Nya. Sebab perkataannya lebih berharga dari permata termahal yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya mengapa Maria tidak mau beranjak dari sisi Yesus. Mari kita lihat sejenak apa arti duduk dekat kaki Yesus. Kata duduk di kaki dalam bahasa Inggris adalah sit at the feet. Menurut kamus daripada Farlex Dictionary of Idioms, cetakan tahun 2015 oleh perusahaan Farlex Incorporation, menuliskan bahwa sit at the feet of someone, duduk di kaki seseorang, to be a position of devotion or worship to someone, to pay homage to or be referential to someone. Duduk di kaki seseorang berada dalam posisi pengabdian atau penyembahan kepada seseorang untuk memberi penghormatan atau hormat kepada seseorang. Jadi, duduk di kaki atau dekat di kaki bermakna pengabdian, penyembahan, dan penghormatan. Mari kita lihat dalam Alkitab. Siapa lagi yang pernah duduk di kaki Yesus? Kita ketahui ceritanya dalam Alkitab, seorang yang dirasuk setan di Gerasa di seberang Galilea. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas 8 ayat 35. Lukas 8 ayat 35, dan keluarlah orang-orang yang melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang yang dirasuk setan tersebut telah berpakaian dan waras setelah Yesus mengusir setan dari dalam dirinya dan duduk dekat kaki Yesus. Dia memberikan penyembahan kepada Yesus. Kita lanjutkan. Apa jawaban Yesus atas permintaan Marta untuk membantunya? Yesus menjawab Marta dengan lemah lembut. Mari kita baca dalam Lukas 10 ayat 41 dan 42. Tetapi Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya.
Saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak dari kita saat ini seperti Marta. Kita begitu terjebak dengan hiruk-pikuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita melupakan esensi atau pentingnya kehidupan itu sendiri. Kita tidak meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang Yesus inginkan dan datang serta duduk di kakinya. Sebuah pelajaran penting, yaitu bahwa lebih dari segala pelayanan yang kita lakukan, Yesus merindukan waktu-waktu yang kita ambil secara khusus untuk datang kepadanya dengan telinga yang siap mendengar dan hati yang siap menerima. Kita bisa saja sibuk bekerja dan juga bersosialisasi, bermain, belajar, dan sebagainya, termasuk dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tapi jangan abaikan pentingnya untuk duduk diam di kaki Yesus. Menyatakan betapa kita mengasihinya dan bersyukur atas segala yang telah Dia sediakan bagi kita. Di sana kita bisa merasakan kasih-Nya yang begitu damai, mendengar suaranya, menyampaikan hal-hal yang ingin Dia katakan pada kita, menikmati persekutuan pribadi yang indah dengan Bapa melalui anaknya. Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa inilah bagian yang baik yang tidak akan diambil dari kita. Marta menyusahkan banyak hal yang mungkin dalam pikirannya tidak ada yang salah dan bukanlah dosa. Banyak orang yang terjebak pada motivasi keliru dalam melayani. Mereka mengira bisa mendapatkan berbagai keistimewaan, termasuk jaminan keselamatan, dengan berusaha melayani sesibuk mungkin. Ada pula yang melayani demi popularitas diri sendiri, dan apa yang diperbuatnya adalah perintah Allah dan berkenan kepadanya. Semua ini, saudaraku sekalian, keliru yang hanya akan sia-sia saja. Benar, kita wajib menjadi saluran berkat dan wajib pula melayani Yesus. Tetapi jangan lupa bahwa yang terpenting adalah menyisakan cukup waktu untuk duduk berdiam di kakinya dan merasakan betapa Yesus begitu dekat dan begitu mengasihi kita. Kita harus tahu kapan kita harus diam, mengambil momen khusus untuk bersekutu dengannya, menikmati hadirat Yesus yang kudus, dan membangun kedekatan hubungan yang erat dengan Yesus, seperti layaknya antara ayah dan anak. Hanya sibuk melayani, tetapi lupa membangun hubungan secara pribadi dengan Yesus, akan membuat kita menjauh dari Yesus. Kita tidak mengenal pribadi Bapa dan anak sesungguhnya. Tidak mendengar pesannya, tidak mendengar nasihat-nasihatnya, tidak mendengar suaranya, dan juga teguran-tegurannya. Merasa asing dengan kebenaran firman-Nya, dan itu tentu akan sangat merugikan, bahkan berbahaya bagi kita dalam menjalani kehidupan. Kehilangan fokus dan motivasi dalam melayani, salah menyusun prioritas, sehingga terjebak pada perbuatan dosa, akan menjadi akibat apabila kita memiliki persepsi salah akan hal ini. Akhirnya, ketika seseorang merasa sibuk bekerja dan dalam tanda kutip melayani pekerjaan Yesus dan merasa benar, maka dia mulai membentung orang lain bahwa orang lain itu salah karena tidak mengikuti seperti apa yang dia lakukan. Artinya, firman Yesus dibuat untuk memukul orang lain. Saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini menyebar, hingga sekarang banyak anak-anak yang sudah mengalihkan pikirannya kepada satu alat yang kita sebut namanya HP atau handphone. Alat ini memerangkap mereka. Dan tidak jarang orang-orang tua juga terjebak dalam kondisi terlena dengan alat kecil ini. Sehingga suara Tuhan tidak dapat didengar lagi. Dan diganti dengan suara orang di film-film, suara orang di game, dan permainan lainnya. Serta tulisan orang lain di media sosial yang membuat mereka larut dalam pesona orang-orang yang menulisnya. Mereka menyusahkan diri sendiri dan akhirnya khawatir
dengan banyak hal. Saudara-saudaraku dalam Yesus, mari kita kembali ke ayat Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu satu saja yang perlu? Atau dalam bahasa Inggrisnya, apa itu one thing is needful? Seharusnya Marta menyadari satu hal yang penting ini. Tulisan Roh Nubuat berkata, satu hal yang diperlukan Marta ialah roh yang tenang dan penuh penyerahan. Suatu kerinduan yang lebih dalam untuk memperoleh pengetahuan tentang masa depan hidup yang tidak akan mati, serta budi bahasa yang perlu untuk kemajuan rohani. Ia perlu mengurangi kecemasan terhadap perkara-perkara yang bakal berlalu dan lebih mementingkan perkara-perkara yang bakal. Yesus mau mengajar anak-anaknya untuk menggunakan setiap kesempatan guna memperoleh pengetahuan yang akan menjadikan mereka bijaksana menuju keselamatan. Pekerjaan Kristus memerlukan pekerjaan teliti dan bersemangat. Banyak bidang pekerjaan yang luas bagi kaum Marta. Dengan semangat mereka dalam pekerjaan agama yang giat. Tetapi biarlah mereka duduk dengan Maria terlebih dahulu di kaki Yesus. Biarlah kerajinan, ketangkasan, dan tenaga mereka disucikan oleh kasih karunia Kristus. Dengan demikian, kehidupan akan menjadi suatu kuasa yang tidak terkalahkan bagi kebaikan. Kerenduan segala zaman, jilid 2, halaman 143, paragraf 1. Satu hal yang perlu adalah perkara yang bakal, bukan perkara-perkara yang fana yang sebentar saja bisa hilang. Biarlah talenta, kemampuan, dan bahkan hidup ini disucikan oleh Yesus sehingga menjadi satu kuasa yang tidak terkalahkan bagi kebaikan. Oleh sebab itu, marilah kita mendahulukan Yesus dalam kehidupan kita daripada segalanya. Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 33 dan 34. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di dalam buku Kerenduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 143, paragraf 1, bagian akhir disebutkan bahwa kerajinan, ketangkasan, dan tenaga disucikan oleh kasih karunia Kristus. Apa itu kasih karunia Kristus? Banyak orang Kristen tidak mengerti arti sesungguhnya dari kasih karunia Kristus ini. Atau dalam bahasa Inggris disebut the grace of Christ ini. Kasih karunia Kristus atau the grace of Christ adalah Kristus sendiri. Alkitab berkata dalam Roma 1 ayat 16-17, demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan kalimat kekuatan Allah yang menyelamatkan. Siapakah kekuatan Allah yang menyelamatkan tersebut? Selanjutnya, Alkitab berkata di dalam 1 Korintus 1 ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kekuatan Allah adalah Kristus. Maka kasih karunia itu juga sama dengan kekuatan Kristus. Dan karena kasih karunia juga adalah kuasa, maka kasih karunia adalah kuasa Kristus juga. Kekuatan dan kuasa ini sangat berhubungan sebab keduanya menyelamatkan. Jadi apapun yang kita miliki agar berkuasa untuk kebaikan harus disucikan oleh Kristus.
Apabila saudara dan saudari ingin untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasih karunia ini, silakan buka channel YouTube Yohanes 173. Mari kita kembali ke kisah Marta dan Maria. Di dalam buku That I May Know Him, halaman 351, tahun 1894, dan juga dalam buku Daughter of God, halaman 58, paragraf 2, bunyinya demikian, seperti Maria, kita perlu duduk di kaki Yesus untuk belajar tentang Dia, setelah memilih bagian yang lebih baik yang tidak akan pernah diambil dari kita. Seperti Marta, kita harus selalu berkelimpahan dalam pekerjaan Yesus. Pencapaian Kristen yang lebih tinggi hanya dapat dicapai dengan banyak berlutut dalam doa yang tulus. Satu serat dari akar keegoisan yang tersisa di dalam jiwa akan tumbuh ketika tidak diharapkan, dan dengan demikian akan banyak ternoda. Selanjutnya, apa bahaya zaman sekarang ini jika kita tidak duduk terlebih dahulu di kaki Yesus sebelum melakukan tugas dan pekerjaan kita? Mari kita lihat tulisan Roh Nubuat berikut ini. Di dalam Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 359, paragraf ketiga, demikian bunyinya, salah satu bahaya zaman sekarang adalah mencurahkan terlalu banyak waktu untuk urusan bisnis dan urusan yang tidak perlu yang kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Sementara pengembangan karakter Kristen diabaikan. Marta yang berhati-hati dan energik diperlukan untuk saat ini, yang akan berbaur dengan kualitas mereka yang cepat dan tegas, yaitu bagian lebih baik dari yang Kristus bicarakan. Suatu karakter dari gabungan kekuatan dan kesalehan. Seperti itu adalah kekuatan yang tak terkalahkan untuk kebaikan. Mari kita lihat juga tulisan Roh Nubuat selanjutnya. Berapa kali hal-hal dari dunia yang sia-sia dan menipu ini datang di antara kita dan kepentingan kekal kita. Hal-hal duniawi muncul di dalam hati kita dan mencekik hal-hal yang rohani. Kita mengizinkan musuh kebenaran untuk meyakinkan kita bahwa kita hendaknya memperhatikan hal-hal dari kehidupan ini. Kita sekarang dan kemudian mengabaikan tugas-tugas yang lebih besar agar kita tidak menderita kekurangan. Jika kita dengan setia memohon kepada Yesus untuk memberi kita kekuatan dan untuk melakukan tugas-tugas duniawi, dan pada saat yang sama memberi kita kasih karunia dan kebijaksanaan untuk mengatasi kejahatan. Jika kita memiliki harapan yang berpusat di atas dan percakapan kita di dalam surga, dari mana kita mencari anak manusia yang telah mengundang ke pesta pernikahan semua yang akan datang. Dia yang telah naik ke tempat tinggi untuk mempersiapkan rumah bagi semua orang yang mencintai dan menuruti firman-Nya. Dan telah memberitahu kita bahwa Dia akan datang untuk menerima kita. Kita boleh masuk ke pesta pernikahan bersamanya, agar di mana Dia berada, di sana juga kita juga berada. Jika kita berpaling dari panggilan dan ajakan itu, apa akibatnya? Sermon and Talk, volume 1, halaman 7, paragraf ketiga. Selanjutnya, dalam buku yang sama, Roh Nubuat berkata, dalam Kisah Para Rasul, pasal 13, ayat ke-46, kita menemukan bahwa jika kita mengesampingkan pekerjaan Yesus dari kita dan menilai diri kita sendiri tidak layak untuk kehidupan abadi, kita tidak memiliki alasan untuk mengharapkan masuk ke dalam kerajaan itu. Ayat 24 dari pasal 14 buku Lukas memberitahu kita bahwa tidak seorang pun dari orang-orang yang diundang itu akan mencicipi perjamuanku. Bukankah tujuan kita agar dapat masuk ke pesta pernikahan anak domba
atau anak manusia itu, dalam buku yang sama, tulisan Roh Nubuat berkata, Bapa abadi yang agung telah menyiapkan pesta pernikahan bagi putranya. Akankah kita mengindahkan hamba-hambanya yang telah dan sedang diutus untuk memberitakan kepada kita undangan hikmat atau kusuk itu? Atau akankah kita meremehkannya? Oh, mengapa menolak untuk mempersiapkan pernikahan anak Allah? Ada ruang untuk semua yang akan menerima undangan. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa hal itu tidak terwakili dengan semestinya. Ingatlah ketika orang baik itu kembali, mereka yang sudah siap akan masuk ke pesta itu dan pintu akan ditutup. Dan tidak akan ada lagi jalan masuk. Karena kita membaca bahwa ketika tuan rumah telah bangkit dan tutup pintunya, dalam Lukas 13 ayat 25, maka mereka yang mau masuk akan mendengar jawabannya. Aku tidak mengenal kamu. Pergi dariku. Satu lagi, kita lihat di dalam buku yang sama, tulisan Roh Nubuat berkata, semoga kita memperhatikan baik-baik peringatan hikmat kusuk itu dan bersiap-siap untuk memasuki pernikahan, agar rumahnya dipenuhi. Firman Yesus memberitahu kita, berbahagialah orang melakukan perintah-perintahnya, sehingga mereka berhak atas pohon kehidupan itu, dan mereka dapat masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota. Wahyu 22 ayat 14. Semoga kita ditemukan setia dan memberikan ketekunan pada panggilan kita, dan memiliki upah yang dijanjikan dari umat beriman adalah doa saya. Yesus menegur kita di zaman akhir ini, sebagaimana kepada Marta. Kita lihat di dalam buku Our High Calling, halaman 281, paragraf kedua. Teguran Kristus ini datang kepada banyak Marta di zaman kita. Mereka kehilangan banyak pengetahuan rohani dan ilahi yang akan membuat mereka bijaksana menuju keselamatan. Melalui aktivitas mereka yang sibuk untuk melakukan begitu banyak hal-hal duniawi, untuk melimpahkan kebaikan kepada orang-orang yang mereka kasihi. Jika mereka mempertahankan kesederhanaan dalam semua persiapan mereka, dan untuk meningkatkan kesempatan berharga mereka, untuk memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang kehendak Yesus, dan menjadi pelaku firman-Nya, mereka akan menghemat banyak kemarahan, dan akan minum dari sumber kehidupan abadi. Maria meninggalkan kesibukan duniawi dalam tanda kutip melayani kepentingan duniawi. Maria tidak mau kehilangan momen yang sangat berharga dari semuanya, yaitu dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya. Roh Nubuat berkata selanjutnya, sementara Maria menghindari tanggung jawab ini, kata Yesus, Marta, Maria telah memilih bagian yang lebih baik, yang tidak akan pernah diambil darinya. Apa bagian yang lebih baik itu? Untuk belajar tentang Yesus, untuk menghargai kata-katanya, dengan memperhatikan kata-kata yang keluar dari bibirnya, dia menunjukkan kasihnya kepada Juru Selamatnya. Saudara-saudara sekalian, kita perlu berhati-hati dan waspada dengan apa yang kita lakukan saat ini, yang kita pikir akan menyenangkan hati Yesus. Sehingga bila mana orang lain tidak mengikuti apa yang Anda lakukan, maka Anda akan menyuruh Yesus agar mengikuti kemauan Anda. Hal ini tidak berkenan kepada Yesus. Yesus mau kita bersikap seperti Maria. Sebab di dalam buku yang sama, Our High Calling, halaman 21, paragraf 4, setiap kata dari bibir Yesus sangat berharga. Adalah sukacita baginya untuk melihat Maria menghargai instruksinya. Semakin sering kata-kata Kristus didengar, semakin dalam mempengaruhi pikiran, semakin baik dipahami, dan semakin mudah dan sempurna dipatuhi. Selanjutnya, apa hasil dari duduk dekat kaki Yesus dan mendengar sabdanya? Perkataan Yesus hanya satu saja yang perlu,
memberikan gambaran kepada kita suatu hal yang sangat sederhana. Yesus telah memberitahukan jalannya yang sederhana untuk diikuti dan bisa bersama Dia hidup di kerajaan sorga. Namun banyak orang yang menambahi sehingga memberatkan dan rumit. Salah satu contoh yang menjadi pelajaran bagi kita yaitu percakapan Yesus dengan orang muda yang terdapat dalam Matius 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Cerita ini sudah biasa kita baca dan ketahui, dan mungkin juga biasa kita dengarkan. Apa respons atau jawaban dari orang muda tersebut ketika mendengarkan satu hal tersebut? Kita lanjutkan. Di dalam Markus 10 ayat 22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Saudara-saudari sekalian, orang muda tersebut mendahulukan hal-hal duniawi daripada mendengarkan perkataan Yesus untuk mengikuti Dia. Tulisan Roh Nubuat mengatakan bahwa sejak saat itu, sejak dia berbalik dari Yesus, kekayaan merupakan ilahnya dan dunialah yang dia sembah. Padahal dia mengakui Allah dan menuruti segala perintahnya. Ternyata ucapannya tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Ucapannya adalah penipuan. Selanjutnya, Roh Nubuat berkata, di dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid 2 halaman 138, paragraf 4. Pengakuannya bahwa ia telah memelihara hukum Allah adalah suatu penipuan. Ia menunjukkan bahwa kekayaan merupakan ilahnya. Ia tidak dapat memelihara hukum Allah selama dunia diutamakan dalam kasih-Nya. Ia mengasihi pemberian Allah lebih daripada ia mengasihi pemberinya. Kristus telah menawarkan kepada orang muda itu persekutuan dengan Dia. Ikutlah aku, katanya. Tetapi juru selamat tidak terlalu berarti baginya, sebagaimana pentingnya namanya sendiri di antara manusia atau miliknya. Meninggikan hartanya di dunia yang kelihatan itu untuk mencari harta surga yang tidak kelihatan merupakan suatu resiko yang terlalu besar. Ia menolak tawaran hidup kekal dan pergilah ia, dan sejak saat itu dunialah yang disembahnya. Beribu-ribu orang sedang melalui ujian berat ini sambil menimbang Kristus terhadap dunia, dan banyak orang memilih dunia. Sebagaimana halnya dengan penghulu muda itu, mereka berbalik dari juru selamat seraya berkata dalam hati, saya tidak mau mengambil orang ini sebagai pemimpin saya. Dalam hal inilah Yesus mengamarkan kepada kita. Di dalam Markus 8 ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Kita lihat di dalam Alkitab, Raja Sulaiman setelah menikmati seluruh kekayaannya, apa yang dia minta? Di dalam Amsal 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Di dalam buku Amsal 73 ayat 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Raja Sulaiman setelah menikmati kekayaannya, dia ingin diam di rumah Tuhan. Tuhan di sini dalam huruf besar adalah Jehovah atau Allah Bapa. Seumur hidupnya, tidak ada yang dia ingini selain Allah Bapa. Apakah ini juga merupakan kerinduan kita? Apakah kita menginginkan Allah Bapa dalam hidup kita? Terimalah Yesus. Terimalah Roh-Nya masuk ke dalam hati saudara. Apakah saudara mendengarkan suaranya?
Yesus berkata di dalam Yohanes 5 ayat 24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup." Biarlah kita sebagai pengikut-pengikut gembala yang baik itu akan selalu mendengarkan suaranya. Dan selanjutnya Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 27, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Dalam Yohanes 10 ayat 28, Alkitab berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Bila mana kita duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan suaranya yang lembut, apa yang kita khawatirkan? Dan apa atau siapa yang akan memisahkan kita? Roma 8 ayat 35, Rasul Paulus berkata, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang?" Ayat selanjutnya, Roma 8 ayat 39, "Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Yesus kita." Apa hasil dari mendengarkan perkataan Yesus? Mari kita lihat bukti daripada perbuatan Maria setelah mendengarkan kata-kata Yesus. Dia meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya. Dapat kita baca dalam Alkitab di dalam buku Markus 14 ayat 3 sampai 8. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli kolam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Perbuatan Maria meminyaki Yesus pun dikritik dan disusahkan juga oleh murid-murid, secara khusus oleh salah seorang murid Yesus, yaitu Yudas, yang akhirnya mengkhianati dan menjual Yesus. Namun apa jawaban dari perbuatan Maria kepada Yesus? Kita lihat selanjutnya dalam Markus 14 ayat 6. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Ayat 7, "Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Markus 14 ayat 8, "Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku." Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang yang menghargai seseorang ketika sudah meninggal. Kata-kata pujian dan pemberian-pemberian diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Hal ini telah dituliskan dalam Roh Nubuat. Padahal hal-hal itu dibutuhkan pada waktu seseorang masih hidup. Jika sudah meninggal, tidak ada gunanya lagi. Roh Nubuat berkata di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 180, paragraf ketiga. "Banyaklah orang yang membawa pemberian mereka yang berharga untuk orang mati. Ketika mereka berdiri mengelilingi tubuh yang sudah dingin dan diam itu, perkataan cinta diucapkan dengan bebas. Kelemah lembutan, penghargaan, dan kasih, semuanya dicurahkan kepada seorang yang tidak dapat melihat atau mendengar lagi. Sekiranya perkataan ini telah diucapkan ketika jiwa yang letih sangat memerlukannya, ketika telinga dapat mendengar dan hati dapat merasa, alangkah indahnya keharuman baunya."
Maria mencurahkan kasihnya bagi Yesus ketika masih hidup. Minyak yang dituangkannya ke tubuh Yesus, perbuatannya adalah bau-bauan yang harum dan dikenang sepanjang masa. Selanjutnya, tulisan Roh Nubuat berkata, pemberian yang harum baunya yang sedianya hendak ditaruh oleh Maria pada tubuh juru selamat yang sudah mati, kini dituangkannya pada tubuhnya yang masih hidup. Pada waktu penguburan, keharumannya hanya dapat menembusi kubur itu. Sekarang hal itu menggembirakan hatinya dengan jaminan iman dan kasihnya. Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus tidak mempersembahkan pemberian kasih mereka kepada Yesus ketika ia masih hidup. Dengan air mata sedih, mereka membawa rempah-rempah yang mahal harganya untuk tubuhnya yang sudah dingin dan tidak sadar itu. Wanita-wanita yang membawa rempah-rempah ke kubur mendapati bahwa maksud kepergian mereka sia-sia adanya karena ia sudah bangkit. Tetapi Maria dengan mencurahkan kasihnya pada juru selamat, sementara ia masih dapat merasakan cintanya, sedang mengurapi dia untuk penguburannya. Apakah Maria mengetahui makna perbuatannya? Mari kita lihat tulisan selanjutnya. Maria tidak mengetahui makna perbuatan kasihnya. Ia tidak dapat menjawab para penuduhnya. Ia tidak dapat menjelaskan mengapa ia telah memilih kesempatan itu untuk mengurapi Yesus. Roh Kudus telah merencanakan baginya, dan ia telah mentaati bisikannya. Inspirasinya datang padanya untuk tidak memberikan suatu alasan. Hadirat yang tidak kelihatan berbicara ke dalam pikiran dan jiwa, dan menggerakkan hati untuk bertindak. Itulah pertimbangannya sendiri. Dengan demikian, siapakah yang memberitahukan kepada Maria makna perbuatannya? Selanjutnya, Roh Nubuat berkata, Kristus memberitahukan kepada Maria tentang makna perbuatannya. Dan dalam hal ini, ia memberinya lebih dari yang telah diterimanya. Yesus berkata, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ketika buli-buli itu dipecahkan dan memenuhi segenap rumah itu dengan semerbak harum baunya, demikian juga Kristus harus mati. Tubuhnya harus dipecah-pecahkan, tetapi ia harus bangkit dari kubur. Dan keharuman kehidupannya harus memenuhi bumi. Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita lihat pelajaran penting ini dalam tulisan Roh Nubuat selanjutnya. Kristus menghargai tindakan penghormatan yang timbul dari hati sanubari. Bila seseorang berbuat suatu kebajikan kepadanya, dengan kehormatan surga diberkatinya orang yang melakukannya. Ia tidak menolak kembang yang paling sederhana yang dipetik oleh tangan seorang anak dan dipersembahkan kepadanya dalam perasaan kasih. Ia menerima persembahan anak-anak dan memberkati si pemberi, mencatat nama mereka dalam buku kehidupan. Dalam kitab suci, perbuatan Maria dalam hal mengurapi Yesus disebutkan sebagai sesuatu yang membedakan dia dari Maria-Maria yang lain. Perbuatan kasih dan penghormatan bagi Yesus merupakan bukti iman kepadanya sebagai anak Allah. Dan Roh Kudus menyebutkan sebagai bukti kesetiaan perempuan itu kepada Kristus, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Kita lihat pelajaran penting ini dalam tulisan Roh Nubuat selanjutnya. Kristus bergembira melihat kerinduan Maria yang sungguh-sungguh hendak melakukan kehendak Tuhannya. Ia menerima kelimpahan kasih murni yang tidak dipahami dan yang tidak mau dimengerti oleh murid-muridnya. Kerinduan yang ada pada Maria untuk melakukan pelayanan ini bagi Tuhannya lebih bernilai bagi Kristus daripada segala minyak yang berharga di dunia ini. Karena hal itu menyatakan penghargaannya akan penebus dunia. Kasih Kristuslah yang menggerakkan dia.
keistimewaan tabiat Kristus yang tiada taranya memenuhi hatinya. Minyak itu melambangkan hati si pemberi. Itulah pernyataan kasih secara lahir yang bersumber dari aliran surgawi sampai meluap. Maria dipandang oleh orang-orang di sekitarnya sebagai seorang berdosa. Namun dia datang kepada Yesus ketika masih berdosa dan bukan dalam keadaan tidak berdosa. Dia menyerahkan hidupnya dan bertobat. Pertobatannya dibuktikan dengan perbuatan kasih kepada Yesus. Yang dia perlukan hanyalah Yesus dan Yesus saja dalam hidupnya. Dan akhirnya dia menang dari dosa-dosanya. Roh nubuat selanjutnya berkata, Maria telah dipandang sebagai seorang yang besar dosanya, tetapi Kristus mengetahui keadaan yang telah membentuk kehidupannya. Ia dapat memadamkan setiap harapan dalam jiwanya, tetapi ia tidak berbuat demikian. Ialah yang telah mengangkatnya dari keadaan putus asa dan kebinasaan. 7 kali dia telah mendengar Yesus menghardik setan-setan yang menguasai hati dan pikirannya. Ia telah mendengar suaranya yang nyaring kepada Bapa demi kepentingannya. Ia mengetahui betapa menjijikkan dosa itu terhadap kesuciannya yang tidak bernoda itu. Dan dalam kekuatannya, ia telah menang. Kedua segala zaman, jilid 2, halaman 188, paragraf kedua. Sekarang ini, Yesus berada di bilik yang maha suci. Sementara melakukan pekerjaan pengantaran antara manusia, kita ini dengan Allah Bapa. Apakah kita mau menerima Dia dalam hati kita melalui Roh-Nya? Apakah kita mau dituntun oleh Roh-Nya untuk melakukan kehendak Bapa? Kiranya kita dapat memilih yang baik sebagaimana Maria dan menerima berkat-Nya, yaitu menang dari dosa dan hidup kudus di hadapan-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus menjadi bagian kita semua. Amin. Untuk menutup pelajaran firman Tuhan pagi ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih oleh karena firman-Mu. Hanya satu saja yang kami perlukan, yaitu Yesus sendiri. Yesus telah berada di sorga saat ini untuk mengadakan pengantaran antara kami dengan Bapa. Dan yang ada saat ini adalah Roh-Mu. Biarlah Bapa mengaruniakan Roh-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya hidup kami dapat disucikan, karakter kami dapat diubahkan menjadi sama dengan karakter anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih oleh karena firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Satu saja yang kami perlukan, yaitu Roh-Mu yang merupakan Roh Yesus yang berada di hati kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu sepanjang hari Sabat ini. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan penebus, pengantara, dan juru selamat kami. Kami berdoa. Amin.